Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu sahabat saya yang dirahmati Allah. Alhamdulillah di kesempatan kali ini kita jumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah, mendapatkan taufik dan hidayahnya, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, dan dikabulkan hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Kami tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu beserta sahabat yang telah mendukung dan mensubscribe channel kami. Jazakumullah jaza. Bagi pemirsa sahabat yang baru menemukan channel kami, jangan lupa tekan tombol kabelnya, nyalakan tanda loncengnya, klik tanda jempolnya, dan tinggalkan komentar di bawah video ini. Saudara-saudara yang kemarin itu ribut-ribut kontroversi tentang Son Horeg, ya, ada yang pro dengan yang haram, ada yang pro dengan yang dan tidak setuju dengan fatwa haram tentang Son Horeg. Ini MUI Jatim sudah mengeluarkan fatwa tentang hal ini, ya. Dan diterima atau tidak inilah hukum, ya. Hukum itu di atas segala-galanya, ya. Jangan sampai mencaci hukum Islam, ya, karena yang mengkaji hukum ini adalah orang yang ahlinya, ya. Kalau menolak atau berkomentar ya silahkan, tapi cuman disesuaikan dengan kapasitas keilmuan kalian. Jangan hanya mengomentari yang tidak dengan komentar-komentar yang tidak pantas, ya. Ini fatwa MUI Jatim penggunaan Son Horeg yang ditimbulkan kemudaratan hukumnya haram ini kan. Jadi MUI sudah memutuskan hukumnya Son Horeg itu haram dengan berbagai macam pertimbangan, ya. Ini Surabaya MUI Jatim. Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Jawa Timur resmi menerbitkan fatwa nomor 1 tahun 2025 tentang penggunaan Son Horeg sebagai respon atas fenomena Son Horeg yang belakangan menuai kontroversi dan keresahan publik di berbagai daerah. Fatwa ini dikeluarkan setelah MUI Jatim melalui komunikasi fatwa menggelar rapat khusus dan forum dengar pendapat dengan melibatkan berbagai pihak. Hadir dalam pertemuan itu antara lain pakar kesehatan telinga, hidung, tenggorokan, THT, perwakilan pemerintah Provinsi Jawa Timur, aparat kepolisian, tokoh masyarakat yang terdampak langsung, serta perwakilan paguyuban Son Horeg Jawa Timur. Rapat berlangsung pada hari Rabu, tanggal 9 bulan Juli 2025 di kantor MUI Jatim Surabaya. Lalu dalam liderannya, MUI Jatim menyatakan bahwa kemajuan teknologi audio digital pada dasarnya positif, dan dibolehkan jika digunakan dalam kegiatan sosial, budaya, keagamaan, dan lainnya, selama tidak bertentangan dengan hukum serta prinsip-prinsip syariah. Itu didengarkan. Namun demikian, penggunaan Son Horeg yang berlebihan, ya, sampai membuat genteng tetangga itu runtuh atau membuat orang jantungan, terutama yang melebihi ambang batas wajar, volumenya terlalu besar hingga mengganggu kenyamanan, kesehatan, bahkan merusak fasilitas umum, dinyatakan haram, terlebih jika disertai aksi joget campur laki-laki dan perempuan, membuka aurat, dan kemaksiatan lainnya, baik dilakukan di tempat terbuka maupun di bawah keliling pemukiman warga. Setiap individu memiliki hak berekspresi selama tidak mengganggu hak asasi orang lain. Bunyi salah satu poin dalam fatwa tersebut. Komisi Fatwa juga menegaskan penggunaan Son Horeg diperbolehkan. Ini diperhatikan, ya, tidak serta-merta haram. Nah, dengarkan baik-baik, perhatikan baik-baik. Komisi Fatwa juga menegaskan penggunaan Son Horeg diperbolehkan jika ini volumenya masih dalam ambang wajar, digunakan dalam acara positif seperti pengajian, sholawatan, atau resepsi pernikahan, serta tidak mengandung unsur maksiat. Adapun fenomena battle sound, adu sound atau adu suara sound system yang kerap terjadi dan terbukti menimbulkan kebisingan ekstrim serta dinilai sebagai bentuk tabdir, pemborosan, dan idaatul mal, penyia-nyiaan harta, maka diharamkan secara mutlak. Tak hanya itu, fatwa juga memuat ketentuan bahwa apabila penggunaan Son Horeg menyebabkan kerusakan atau kerugian bagi pihak lain, wajib dilakukan penggantian sesuai dengan prinsip tanggung jawab dalam syariah.
Artinya jika sound system itu sampai merusak hak milik barang-barang orang, maka pemilik sound wajib mengganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Ya. Pengguna sound horeg dengan intensitas suara melebihi batas wajar yang mengakibatkan dampak kerugian terhadap pihak lain wajib dilakukan penggantian. Tulis salah satu poin dalam fatwa tersebut. Nah, ini download fatwa nomor 1 tentang penggunaan sorok. Ini sudah saya download. Ini fatwanya ya. Fatwanya ini ada 17 halaman. Kalau dibaca di di konten ini tidak cukup. Kita geser ya, kita scroll aja. Ini poin-poinnya ini ya. Ada 17 halaman itu. Ada 17 halaman ini. Ini dalil-dalilnya, dalil Al-Qur'an dan Sunnah dan dari ijma para ulama ini. Nih. Nanti saya sertakan pula link downloadnya, silahkan di-download. Ya. 5 sudah 5 halaman, 6. Tuh. Bisa dicari sendiri, di-download sendiri nanti hukumnya. 9 10 11 12 13 14 15. Ini poin-poin keputusannya ini, memutuskan fatwa tentang penggunaan sound system. Ini sampai ada ketentuannya dan berbagai macam ini ya. Lengkap kan? Ini dengan terakhir adalah tanda tangan. Jadi bagi yang keberatan dengan keputusan ini, paling tidak harus punya referensi sendiri, yaitu referensi hukum yang memperbolehkan. Jangan ngawur, ya. Jangan hanya menurut pendapat saya, jangan. Ini masalah agama, masalah hukum. Masalah hukum tidak bisa dengan menurut pendapat saya. Tetap harus merujuk kepada dasar-dasar hukum agama Islam. Ada 4 dasar-dasar hukum agama Islam itu. Al-Quran, Sunnah ini yang utama. Al-Quran, hadis ini adalah dasar hukum yang utama. Kemudian kalau di sini tidak dijelaskan secara detail di dalam Al-Quran dan hadis ini, bisa langsung berpindah ke yang kedua, yaitu ijma dan qiyas ya. Nah, itu sudah fatwanya. Bisa jenengan download di link, saya taruh link downloadnya di kolom deskripsi. Mungkin hanya ini penjelasan dari saya tentang keputusan MUI tentang fatwa haramnya sound horeg. Itu tadi disebutkan tidak serta-merta haram, masih ada pengecualian. Yang haram itu melebihi ambang batas, artinya melebihi batas normal sampai suaranya itu sangat mengganggu. Kalau normal-normal saja dan di sana tidak ada kemaksiatan, maka diperbolehkan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Bapak Ibu sahabat Hayati yang dirahmati Allah, demikianlah konten yang kami persembahkan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang telah kami persembahkan ini bermanfaat bagi kita bersama, menjadi tambahan ilmu, tambahan wawasan, tambahan pengetahuan bagi kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Dan dari kami apabila ada kesalahan ataupun kekurangan dan kehilafan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.